orang gitu ada Pasti yang pengen sharing sih. yang karena income juga. Betul. Lahan yang tadinya kecil hanya menampung dia untuk tinggal, sekarang Ya, hari ini gue sebagai makhluk yang ada di belakang kamera ini akan memberikan pertanyaan-pertanyaan atau bahkan membuka topik pembahasan mengenai perkotaan ya. Kali ini narasumbernya udah datang nih dari Atode ya, Bapak Insinyur Andes Hermintomo. Ya, silakan Pak Andes, mungkin mau cerita-cerita sedikit mengenai perkotaan gitu, mungkin silahkan, waktu dan tempat dipersilahkan. ya, gua sama Marcel ini udah teman seperjuangan, teman lama. Terus kita mau jelasin apa, Sel? Mengenai kota dan ini ya, dan transportasi ya, kalau nggak salah ya. Hunian Ya, hunian lah. Nah, sebenarnya dimulai dari mana ya? Kadang kalau dimulai dari masalah itu udah kebanyakan orang ngomongin dan nadanya kan negatif gitu ya. Kayak, wah masalah lagi. Kayaknya kalau gua tentang hunian pengen bahasnya justru dari aspek perasaan gitu. Soalnya menurut gua untuk pulang ke rumah itu kan sesuatu yang sangat personal, tapi juga fungsional, praktikal gitu. Dan ini yang kadang terlalu terabaikan karena pendekatan dari desainer, dari arsitek, dari urban planner, dari pemerintah itu hanya dilihat aspek fungsionalnya gitu. Seakan-akan kita ini angka yang harus dipindahin, ditempatin ke unit-unit rumah gitu. Padahal rumah itu sendiri sesuatu yang tidak hanya tentang fungsi gitu, tapi juga tentang perasaan, tentang pengalaman. Nah, kalau mengenai pengalaman, setiap rumah bentuknya beda, lokasinya beda, itu akan memberikan pengalaman yang berbeda. Dan yang jadi concern dan pengalaman kerja gue selama ini memang bersinggungan sama beberapa jenis rumah yang sangat berbeda. Kalau jadi arsitek, gue berurusan sama private commission. Jadi klien mau bikinin rumah, ada yang kelas pekerja, menengah gitu, ada yang crazy rich gitu. Itu beda-beda. Tapi yang menarik juga adalah pengalaman gue terkait pendampingan warga kampung korban gusuran. Dulu pernah ini ya, nampingin ini ya, kampung gusuran akuarium ya, kampung akuarium di Jakarta Utara. Juga terlibat di penyuluhan tentang tata ruang ya, atau bukan penyuluhan ya, tapi kayak sharing info tentang tata ruang di beberapa kampung di Jakarta juga gitu. Nah, bagi mereka pengalaman atau aspek emosional dari rumah itu kan kuat banget ya, sangat komunal. Kita nggak bisa ngelihat kalau rumah di kampung itu sebagai individu yang terpisah, tapi harus melihat satu kampung itu kayak satu keluarga besar. Nah, ketika ada kejadian penggusuran atau ada kejadian relokasi yang kalau di atas kertas angka-angkanya tuh masuk gitu. Misalnya 300 kepala keluarga di kampung akuarium mau dipindahin ke 300 unit di rumah susun gitu. Itu seakan-akan kayak nggak ada masalah, padahal itu justru pokok permasalahannya gitu. Terkait masalahnya gimana tuh? Pertama adalah tentang pemahaman yang berbeda antara biasanya pemerintah lalu desainer gitu ya, yang melihat rumah sebagai satu bentuk arsitektur untuk mengakomodasi satu fungsi yang spesifik.
biasanya ya untuk tinggal dan tidur gitu. Padahal kalau di kampung kota, dari pengalaman gua, kita harus ngelihat satu kampung itu seperti satu rumah yang sama. Lalu setiap orang itu mengisi ruang-ruang yang ada di dalam satu naungan rumah besar. Jadi kalau misalnya ada relokasi, itu pasti sangat sulit untuk warga kampung dipindahkan dengan cara-cara yang mungkin kurang sensitif gitu. Misal tiba-tiba dipecah, yang tadinya 300 kepala keluarga di satu kampung direlokasi, oh ada 20 kakak di rusun A, 30 kakak di rusun B, yang lokasinya beda-beda, pindah-pindah gitu. Itu benar-benar seperti satu keluarga yang tiba-tiba dicerai-beraikan ya. Dicerai-berai gitu. Tapi dan kalau misalkan ininya saling berdekatan ya, apa sih gedung-gedungnya itu saling berdekatan, maksudnya apakah itu tetap memberikan perasaan yang terpisahkan atau? Masih banget, karena bahkan tipologi bangunan yang berbeda aja itu menimbulkan perubahan yang punya dampak negatif gitu. Contoh yang tadinya hubungan bertetangganya sangat dekat, lalu ruang sosialnya itu sangat cair dan ada di depan rumah. Misalnya di depan rumah ada teras, ada tempat duduk, lalu warga suka ngerumpi di depan atau sering menyapa tetangganya yang lewat, tukang sayur lewat, tukang makanan, anak-anak jajan. Nah, kayak gitu akan berubah total ketika tipologi bangunannya diubah menjadi flat social housing yang bentuknya hanya koridor 2 meter lalu deretan kamar gitu. Jadi itu perubahan yang sangat besar dari kebiasaan. Nah, sekarang masalah perasaan-perasaan orang yang rencananya direlokasi atau dipindahkan, itu kan sebenarnya kan bagian yang sulit dirumuskan kan, dalam hal misalkan kita mau memberikan suatu format atau aturan kalau misalkan kita melakukan relokasi suatu kawasan pemukiman dari suatu tempat A ke tempat B, apakah itu kan sulit ya mengurusin atau membakukan sebuah perasaan atau kenyamanan berinteraksi yang dulunya ada untuk diakomodir di tempat yang baru. Ya. Bahkan kan itu sebenarnya adalah sesuatu yang sifatnya ya lu adaptasi dong dengan tempat yang baru. Sebenarnya harapannya cuma seperti itu gitu kan. Nah, itu gimana tuh pengalamannya? Kalau gue selalu Insinyur Andes. Iya, kalau gue selalu ngelihat relokasi itu nggak boleh jadi solusi yang pertama-tama langsung diambil gitu. Itu tuh bener-bener pilihan terakhir. Kalau misalnya tempat yang lama itu sangat rawan bencana, misalnya kayak gempa bumi dan sebagainya, itu mau nggak mau memang harus pindah. Tapi kalau tidak ada kedaruratan bencana, harusnya desain itu bisa berpikir gitu ya, maksudnya bisa mencari solusi yang lebih baik. Karena kalau relokasi itu PR-nya banyak dan segala sesuatu itu akan dimulai dari nol lagi. Jadi komunitas yang tadi kebentuk seperti satu keluarga itu akan acak-acakan lagi, akan ada upaya yang sangat keras untuk ngebangun tradisi lagi, ikatan emosional, apalagi kalau misalnya komposisi warganya berubah. Nyampur jadinya. Iya, jadi kayak siapa yang akan jadi orang yang dituakan? Siapa yang akan jadi pemuda yang bisa diharapkan untuk bantu ini itu atau mengerjakan ini itu? Itu sampai segitunya ya maksudnya? Banget. Jadi kita nggak bisa ngelihat kampung itu sebagai hanya individu-individu. Mereka itu beda-beda perannya. Jadi ada tukang pijit, ada yang jago masak, ada yang jago baca doa, gitu kan? Itu tuh semua ngebentuk satu hal yang kita kenal sebagai kampung. Jadi karena bondingnya itu lebih kuat ya, dan tiap istilahnya tiap tetangga itu punya keahlian masing-masing. Iya, ada pembagian peran lah. Ada pembagian peran. Betul. Istilahnya kalau mau ini panggil si Anu, betul, panggil si Anu. Nah, beda dengan orang yang terbiasa tinggal di real estate atau mungkin di apartemen itu kan ya individu ya. Setiap keluarga atau setiap orang itu adalah
sesuatu single cell yang mandiri gitu. Betul. Sementara kalau di kampung kan mereka saling bertukar peran gitu istilahnya. Coba misalnya bandingin kampung yang bisa beli rumah di situ, lalu cocok sama desainnya sama tipologinya, itu kan segmennya biasanya sama. Misalnya kerja sebagai karirnya lumayan menengah ke atas lah, kerjanya kantoran, sehingga kalau pagi berangkat, anaknya sekolah gitu. Akhirnya pada jam-jam tertentu tuh kosong, mati, diem. Bisa jadi satu perumahan itu nggak ada isinya kecuali yang jaga rumah. Gitu kan. Kalau di kampung itu hampir 24 jam never sleep ya. Aktif, karena ada si nenek atau kakek yang numpang hidup, dia tetap ada di depan rumah ngawasin. Sehingga cucunya itu bisa bermain dengan pengawasan yang baik gitu ya. Maksudnya ada orang yang memang taking care gitu ya. Ya, anaknya dititipin ke betul, tetangga gitu biasanya. Betul. Ya. Terus kalau ada stranger yang masuk ke dalam kampung nih, ada orang yang nggak dikenal, itu pasti udah langsung ketahuan. Kalau itu bukan warga sini Nah, gitu kan. siapa yang lebih efektif daripada sebuah CCTV gitu? Warung kopi atau warung rokok? Ya. Yang jaga itu ngawasin semua yang masuk kampung. Jadi kalau ada yang nggak dikenal pasti ditanya, cari siapa Pak? Gitu, atau ada perlu apa? Atau kurir, paket gitu, atau pos. Ya, karena mungkin si warung kopi atau warung itu dia mengenal seluruh warga di situ kan. Iya, sebenarnya. jadi udah tahu kebiasaannya. Jadi istilahnya dia punya name list tapi dalam bentuk maya ya, betul. Di cloud lah di kepala dia. Betul. Jadi kalau misalnya ada orang yang bawa motor yang dia tahu itu bukan pemiliknya, pasti ditegur. Ini siapa? Ini kan motornya si A, warga gitu. Dia tahu ini motornya. Kenapa jadi lu bawa, kalau ya kan? Nah, betul. Gitu. Makanya yang lebih rawan kejahatan itu biasanya adalah perumahan yang tadi yang homogen. Yang homogen, betul. Karena kosong, lalu nir-identitas. Jadi semua orang nggak terlalu diketahui nggak saling mengenal. Tapi akhirnya diatasi dengan misalnya kecanggihan teknologi atau dengan keamanan yang ketat, cluster. Tiap mau masuk ditanya. Security ya. Iya. Kasih CCTV. Betul. Tapi kan secara perasaan, aku ada keluhan dari warga kampung yang sempat pindah ke rusun. Rusun itu kan pengelolaannya strict ya. Waktu itu ada pihak ketiga gitu ya, swasta, ada satpamnya dan sebagainya. Dia agak terganggu dengan kalau ada saudaranya datang mengunjungi dia, itu ditanya, ada perlu apa, mau ketemu siapa. Jadi ribet. Tinggalkan KTP. Jadi kayak, loh kok kayak kriminal gitu loh. Ada perasaan itu dan itu yang hilang gitu. Pengkondisian yang dulunya nggak ada jadi ada ya. Betul. Tapi kalau di kampung mau ketemu siapa? Iya, saya ponakannya Pak Rusdi atau siapa. Oh, dianterin ke rumahnya gitu. Nah, hal-hal yang sifatnya sangat personal, emosional ini yang kadang luput dalam proses desain. Makanya relokasi itu harusnya jadi jalan terakhir. Dan kalaupun harus relokasi, itu akan lebih baik tetap mempertahankan struktur yang lama, struktur sosial dan struktur yang fungsional ya. Maksudnya tata letak. Misalnya kalau di rusun itu kadang sistem pengisian unitnya undian. Itu menghancurkan kesempatan warga untuk bermufakat. Harusnya kan warga mufakat, lalu menyepakati siapa yang di lantai 4, lantai 3, lantai 2 gitu. Oh, kalau yang ini sakit-sakitan, iya, atau mereka bisa atur itu sendiri gitu. Dan itu yang terjadi di kampung akuarium. Jadi kita nggak ada diundi, tapi yang ada mufakat. Jadi yang bujang ngisinya lantai atas karena masih muda dan sebagainya. Lalu begitu diundi dapatnya paling bawah ya kan? Ya, undian itu merusak. Jadi kadang pemerintah itu kan sebenarnya pihak ketiga atau bukan pemerintah, pihak lain di luar warga itu kan pihak ketiga yang harusnya bersifat lebih jadi fasilitator daripada jadi diktator gitu. Daripada mendikte, warga harus melakukan A, B, C, D, nggak usah gitu. Mereka cukup menyediakan, lalu warga didorong untuk lebih banyak mengatasi masalahnya sendiri. Sebenarnya mereka bisa kok ngurusin masalah hidupnya sendiri karena mereka paling tahu masalahnya apa. Dan biasanya mereka juga udah punya solusinya. Cuma dukungan teknis misalnya dari para arsitek,
terkait teknis konstruksi, terkait apa sih bedanya misalnya split level bangunan sama tidak split level. Kita jelasin gitu. Oh, kalau split level antar lantai 1 ke 1,5 ke lantai 2 itu bisa saling ngeliat interaksi. Terus naiknya dikit-dikit, kayak naik setengah udah nyampe ke tempat lain. Oh, dibandingkan kalau bener-bener bangunannya itu lantai 1, 2, 3 kepisah. Artinya yang tinggal di lantai 2, lantai 3 kalau mau komunikasi sama yang tinggal lantai 1 itu harus naik tangga darurat atau naik lift. Secara emosional itu keputus gitu, nggak continue kan. Jadi sekarang kalau misalkan lo relokasiin warga kampung di kota gitu ya, emang tujuannya baik gitu ya. Kayak di Singapura kan juga gitu kan, kampung direlokasi masuk ke rumah susun gitu. Itu efeknya pekerjaan bagaimana ya? Kan kadang-kadang di kampung itu kan mereka ada yang bekerja sebagai pengumpul sampah ya kan, terus gerobaknya ya taruh di situ juga gitu kan, terus mungkin dia nyortir sampahnya di situ juga, ada yang mungkin jualan mie ayam gitu kan, gerobaknya di situ juga, terus dia dorong jualan di mana, mangkal di mana, itu problem-problem itu apakah terwadahi dengan tempat dia di mana direlokasi gitu ya kan, ya kan gitu misalkan. Nah, yang paling krusial itu di antara aspek jejaring yang sudah terbentuk itu memang paling krusial itu profesi ya, mata pencarian mereka. Dan kebanyakan warga kampung kota saat ini yang gue dampingin gitu biasanya bergerak di bidang jasa sektor informal. Jadi ada yang jadi pedagang kecil gitu, toko, warung, ada juga yang pegawai ada gitu. Tapi sebagian besar adalah UMKM gitu. Nah, profesi mereka sangat terkait sama lokasi mereka tinggal. Ini berbeda misalnya kalau kelas menengah pekerja sebagai pegawai, dia bisa milih rumahnya mau di mana yang dia sanggup beli, lalu dia commuting, penglaju ke tempat kerja. Walaupun itu sekarang juga jadi isu karena boros energi dan menguras infrastruktur kota kan, harus dibikin kereta, harus dibikin jalan tol dan sebagainya. Nah, kalau warga kampung kota itu memang tempat mereka tinggal sama profesi mereka sebagian besar itu lokasinya sangat berdekatan. Jadi kayak warga kampung akuarium banyak yang hidup dari kegiatan usaha di kawasan wisata Kota Tua. Terus ada juga yang di bidang bahari, jadi pelabuhan Sunda Kelapa, nelayan, lalu gitu kali ya, sewa kapal, ada nelayan. Nah, ini yang nggak bisa tiba-tiba dicabut karena itu kayak kita tiba-tiba kena PHK gitu loh. Ya karena itu kan sesuatu pindah rumah tapi PHK jadi. Itu kan sesuatu yang mengubah hidup gitu. Jadi oke, dapat rumah di tempat baru, tapi apakah pekerjaan yang lama itu masih bisa dipertahankan atau enggak? Rata-rata enggak. Gitu nah, itu kan kalau pas relokasi antara tempat lama dengan tempat baru tuh jauh atau deket ya? Nah, itu sangat makin jauh makin parah dampaknya kan. Ya, soal kadang-kadang kan mereka misalkan tinggal di kampung kota di sini gitu, terus dia kan pasti jualan bakmi mungkin dekat-dekat situ aja gitu. Makanya paling penting kalau bisa nggak relokasi nggak usah. Gitu. Kalau bisa nggak relokasi nggak usah, tapi kalaupun harus relokasi sedekat mungkin dengan lokasi awal, karena itu PR-nya jadi lebih dikit. Jakarta udah lahan udah tahu sendiri. Kalau kita mikirnya membiarkan kota dalam hukum alam, hukum rimba ekonomi, itu pasti yang terjadi sesuatu yang dianggap tidak menghasilkan nilai keuntungan ekonomis akan kesingkir. Itu kan yang terjadi selama ini. Hunian kota selalu kesingkir ke kawasan pinggir, sedangkan yang di tengah adalah dianggap sebagai kawasan yang harus padat modal dan padat income. Nah, lanjut lagi soal tadi masalah pekerjaan ya. Nah, kalau emang nggak bisa deket, ya sedekat mungkin. Tapi kadang-kadang kan problemnya beberapa kampung kota itu kan terletak di bantaran sungai, ya kan. Terus mau dipindah kemana tuh? Sementara di luar bantaran sungai kan udah habis tuh lahan. Kita kan ngomong misalkan di Jakarta ya, atau di kota-kota padat lain di seluruh dunia, mereka kalau udah padat gitu, apa solusinya kan mau nggak mau kayak tanda kutip ya udah dikeluarin, taruhnya di pinggir karena di pinggir yang masih punya lahan-lahan yang available gitu. Sementara di tengah kota udah nggak bisa. Nah tuh bagaimana tuh dengan model begitu? Istilahnya kan pekerjaan ikut pindah kan, area dagangan pindah ya kan, anak sekolah ikut pindah ya kan. Nah,
itu gimana tuh yang seperti itu misalnya? Apakah itu ada jeda waktu atau satu segmen waktu di mana mereka harus adaptasi dulu, dibimbing dulu, atau memang ya dipaksa pindah begitu aja? Nah, gue selalu berusaha untuk gue nggak mau melompat langsung ke bagaimana ketika mereka sudah pindah lalu harus gimana gitu. Gue selalu berpikir kenapa mereka harus pindah. Terus kalau mereka pindah, maka kita harus mempertanyakan apa yang kita definisikan sebagai sebuah kota. Kalau kota itu semua yang ada di dalam kota hanya yang mereka mampu untuk hidup di dalam kota itu punya properti, maka kualitas hidup di kota tersebut sebenarnya menurut gua akan menurun dan kota akan kehilangan jiwanya gitu, karena kota itu tentang orang, bukan tentang bangunannya. Bangunan adalah wadahnya ya sebenarnya. Iya, bangunan itu wadah gitu. Tapi kotanya itu sendiri adalah orang dan aktivitas-aktivitasnya. Dan aktivitas warga kampung kota yang terdiri dari berbagai lapisan sosial ekonomi, ada yang kaya gitu. Mereka nggak semuanya di garis kemiskinan, enggak gitu. Ada yang kaya, ada yang menengah, ada yang emang miskin gitu, dalam pengertian pendapatannya itu mungkin nggak terlalu tinggi gitu. Tapi kan kota itu terdiri dari macam-macam orang, itu yang bikin Jakarta menarik. Kalau dia hanya satu golongan atau satu tipe strata ekonomi saja, maka kota Jakarta nggak akan semenarik ini. Menariknya gimana tuh? Menariknya adalah semua saling ngisi sistemnya. Kalau misalnya kita bayangkan sebuah pusat perbelanjaan, maka kita nggak boleh hanya membayangkan yang ke situ hanya pembeli. Ya. Ada satpam, ada SPG, ada yang tukang bersih. Dari level CEO sampai level yang gajinya UMR, ada semua di satu gedung yang sama gitu. Nah, hal yang berlaku juga untuk tinggal. Harusnya di kota itu yang bisa tinggal di dalam sebuah kota bukan cuma CEO-nya doang, tapi ya satu. Kalau untuk bekerja aja, gedung itu hanya bisa beroperasional kalau semua orang itu hari itu absensinya datang. Betul. Baru gedung itu operasional. Maka kita membayangkan kota ini baru bisa operasional kalau semua elemen masyarakatnya juga ngisi. Bisa hadir ya. Iya, nah kalau mereka harus tinggalnya jauh dari kota, maka akan ada momen atau waktu dalam satu hari itu, entah itu di siang hari atau di malam hari, kota itu akan disfungsional. Kota mati nanti. Kota mati. Satu segmen jadi kota mati. Misalnya ya kalau kita ke pusat bisnis Jakarta, di atas jam 10 malam, ya, CBD, itu nggak ada gunanya tempat itu. Ya tinggal area komersilnya aja. Iya, gedungnya ada, lampunya listriknya nyala gitu, atau sebagian dimatiin, AC-nya sebagian nyala, sebagian mati, tapi kan nggak ada gunanya. Karena nggak ada orangnya maksudnya. Hanya ada, tapi nggak ada gunanya. Beda sama kalau di Mangga Besar kampung. gitu mungkin. Iya gitu. Jadi mereka tetap berfungsi sebagai toko, ada warung 24 jam, ada kos-kosan, ada tempat fotokopi, ada yang ngeronda kali ada yang ngeronda, ada yang nonton bola bareng gitu. Jadi kesimpulannya sebenarnya suasana kayak Mangga Besar atau Ben Hill itu yang hidup 24 jam itu kota sebenarnya kalau buat gua. Kota sebenarnya. Itu ya, kota sebenarnya. That's matter ya gitu. Iya. Ketimbang bukan pusat bisnis yang steril. Ya. Itu bukan kota, itu theme park. Jadi dia segmented waktu, dia terisi beraktivitas, habis itu denyutnya hilang setelah aktivitasnya berhenti gitu ya. Dan maksudnya jadinya kalau kita ngelihat kota sebagai kumpulan aktivitas manusia, maka fokusnya ke situ. Dan untuk itu terjadi, maka orang harus tinggal di dalam kota. Jadi sekarang justru kecenderungannya adalah bagaimana merepopulasi kota. Karena kalau dulu kita selalu membicarakan urbanisasi, warga dari kawasan rural datang ke urban, ke kota untuk memperbaiki nasib dan menjadi sejahtera. Dan itu terjadi. Kota itu sangat aktif. Sekolahnya penuh, pasarnya penuh, terjadi aktivitas kebudayaan karena banyak orang tukar pikiran, tukar opini, pendapat. Dan itu peradaban gitu loh. Nah, sekarang kecenderungannya karena gentrifikasi, orang tuh kesingkir lagi ke pinggir. Karena kota menjadi sesuatu yang sangat bernilai secara properti gitu, yang fungsi tinggalnya itu malah ke pinggir. Yang ada adalah kemacetan,
Sedangkan kota itu dilihat seperti donat ya, kalau dalam aspek aktivitas. Tengahnya itu kosong, di pinggirnya padat. Makanya muncul kawasan suburban Depok gitu, padat, Ya, Jakarta kota-kota Timur, satelitnya. Bekasi, itu padat banget. Tapi setiap hari itu kayak denyut. Dan energi yang dibutuhkan untuk kota itu berdenyut Jadi itu besar. sangat besar. Jadi sebenarnya sooner or later sebenarnya orang akan terlempar keluar dari pusat kota ya dengan Ya. sendirinya Ya. dan tinggal di pinggiran. Iya. Dan nanti sooner or later tengah kota itu akan punya segmen waktu untuk berdenyut doang gitu betul. kan. Habis itu dia hitam aja gelap Iya. nanti gitu kan. Makanya kampung kota justru perlu dilindungi buatku. Kalau nggak ada upaya untuk melindungi itu, kota ini akan hilang gitu. Justru jiwanya. Jadi bukan kampung aja, kawasan hunian lah. Kawasan hunian di tengah perkota itu harus ada regulasi yang mengatur supaya dia diproteksi. Sekarang kondisinya sedarurat itu. Jadi orang dengan beragam income harus bisa tinggal di dalam kota. Nah, solusinya adalah tanah-tanah yang memang dimiliki oleh warga diupayakan untuk tidak berubah fungsi menjadi kawasan komersial yang tidak menyediakan kawasan hunian. Atau tadi gentrifikasi, yang tadinya perkampungan padat tiba-tiba berubah jadi perumahan mewah yang cuma jadi investasi gitu loh. Kosong Orangnya juga nggak sih. tinggal di situ, orangnya Kosong tinggal juga, di luar benar. negeri, di Singapura, di Bali lah gitu. Jadi justru ini, nah itu terjadi di banyak kota. Di London gentrifikasinya parah gitu. Di kota-kota besar dunia, yang mana kotanya itu menjadi kehilangan jiwa, jadi cuma seperti taman hiburan yang cantik di foto, tapi warganya tidak lagi tinggal di sana. Itu apakah Jakarta mau jadi kayak gitu? Kalau aku sih kayaknya harusnya upayanya nggak boleh ke sana ya gitu. Kayak justru orang tuh harus bisa tinggal. Kalau mau ada social housing ya harusnya di tengah kota, bukan di pinggiran. Jadi sebenarnya lebih efektif jika kota itu dibikin blok-blok kecil di mana setiap single blok itu ada hunian, ada perkantoran, Betul. ada Iya. komersial dalam Iya. blok-blok kecil ya. Iya. Itu mirip-mirip kota kayak di Madrid ya, kayak Iya. Spanyol ya. Kayak Spanyol, Barcelona ya. contohnya. Nah, Iya, itu lebih itu menarik. kan segmen apa kotak-kotak banget. Kalau dilihat dari atas tuh kan benar-benar kayak modul ya. Satu modul kotak itu ya isinya lengkap tuh. Ya, Ada hunian, kantor, Iya. parkir, Iya. nah semua tuh di situ. Iya. Jadi orang istilahnya harapannya mungkin dia akan cari kerja yang deket itu gitu kan. betul. Dan menghidupi kota 24 jam. Iya gitu, istilahnya seperti itu. Nah, pemerintah punya kendali atas aset-aset yang dimiliki di dalam kota. Itu harusnya mindsetnya nggak boleh kayak, kenapa kantor kelurahan harus seperti itu saja? Kenapa nggak lantai dasarnya adalah fungsi kantor kelurahan, di atasnya bisa dibangun sebagai hunian yang dikelola sama pemerintah, tapi disewakan atau bisa dihuni oleh kelas menengah ke bawah. Jadi mikirnya kan nggak profit doang. Kalau kita ngandelin swasta ya mau nggak mau ya. Ya pasti. Kalau swasta pasti mikirnya keuntungan dong. profit dan kapitalis lah. Iya, ya kecuali emang swasta yang budiman gitu kalau ada ya. Kalau yang CSR, mikirnya, biasanya CSR. men, ya kalau mikir gue udah konglomerat, gue udah punya uang sekian triliun, lu mau lebih kaya kemana lagi sih? Kenapa nggak aset lu tuh diubah menjadi sesuatu yang lebih bersifat sosial? Jadi sekarang menurut lu dalam kondisi Jakarta yang udah terlanjur padat, yang udah terlanjur tumbuh ya, gimana caranya bisa mewujudkan itu? Kan nggak mungkin kan orang dibeli gitu, satu blok dibeli perumahan terus dibangun vertikal ke atas, itu kan looks like kayaknya agak berat ya gitu istilahnya. Ya kalau yang dibeli mungkin perumahan-perumahan yang dimana mungkin masih bisa, tapi kalau perumahan yang udah terlanjur besar kayak Menteng itu kan kayaknya udah nggak mungkin ya, udah heritage gitu kan. Atau mungkin di blok-blok perumahan tertentu dibeli satu blok itu terus dibangun vertikal, beli lagi satu blok dibangun vertikal supaya dia pelan-pelan ngebentuk tanda kutip kampung-kampung kota lah gitu. Walaupun yang tinggal di situ mungkin bukan orang berpendapatan rendah, tapi mungkin berpendapatan menengah atau mungkin tinggi gitu. Yeah. Cuman gimana ya menjembatani hal itu? Orang karena kecenderungan semakin tinggi strata ekonomi seseorang, ada kebutuhan juga bahwa orang tuh pengennya landed house, bukan tinggal secara vertikal. Nah itu gimana tuh? Sementara Jakarta ya tanahnya segini-segini aja. Nah. Belum balapan sama KDH tuh. Iya, iya. Nah, waktu itu gue pernah terlibat dalam inisiatif yang menarik Gimana terkait tuh? konsolidasi lahan. Waktu itu sama IAI Jakarta, sama Pemprov juga, Biro KLH. Itu tentang konsolidasi lahan. Jadi sebenarnya hunian itu juga bisa dipikirkan
dalam bentuk konsolidasi lahan. Konsolidasi ini maksudnya adalah ada kerjasama antara pemilik lahan dengan pihak lain atau warga lain supaya lahan tersebut bisa menampung kapasitas yang lebih tinggi, tapi lahannya sama. Misalnya gue punya tanah 100 meter persegi, landed house 2 lantai. Ternyata regulasi memungkinkan sekarang untuk bikin 5-6 lantai di lahan yang sama. Misalnya tapi gue nggak gitu punya modal buat bangun. Nah, gue bisa ajak 8 keluarga lain atau 6 keluarga lain, mau nggak kita bikin bangunan 6 gitu ya? Lantai, kita tinggal bareng, ada landlordnya di bawah, yang lainnya sewa. Kemungkinan satu. Kemungkinan kedua, mereka bikin koperasi, aset itu semua, tanah maupun bangunan dimiliki oleh koperasi, dan mereka semua anggota koperasi. Ini dulu sewa juga dong? Sewa kepada mereka sendiri. Ya? Iya, jadi, nah bentuk-bentuk konsolidasi lahan ini sebenarnya salah satu inovasi yang menarik buat gue ya, ada terobosan gitu. Dan ini harus didorong sama regulasi yang memungkinkan hal tersebut, misalnya pajaknya lebih ringan. Karena toh bukan komersial kan? Betul. Gitu. Jadi janganlah misalnya pemerintah selalu mikirnya PAD untuk hunian. Apa tuh PAD? Pendapatan asli daerah. Oh, oke. Okay. Jadi semua dianggapnya harus menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya, karena kalau kota dilihat seperti itu, manusia akan tersingkir. Yang masuk adalah kapital. Gitu loh. Aktivitas yang menghasilkan keuntungan. Cuman kalau model konsolidasi lahan itu artinya tiap pemilik rumah itu sebenarnya nggak punya apa ya, kebebasan berekspresi pengen punya rumah modelnya kayak apa gitu ya, nggak kayak orang punya landed house masing-masing satu gitu kan. Justru itu how come itu ya? Itu transformasi. Itu juga urusan perasaan tuh. Iya, tapi itu transformasi yang menurutku menarik karena kan sifatnya sukarela. Oh, oke. Iya dong. Segmen sukarelanya sukarela, itu. Nggak boleh ada paksaan. Yang nggak ini. Tapi kan gue yakin kayak di antara ribuan orang gitu ada pasti yang pengen sharing sih. Yang karena income juga. Betul. Lahan yang tadinya kecil hanya menampung dia untuk tinggal, sekarang menjadi lebih banyak orang tinggal di situ dan menjadi lebih efisien. Gitu loh. Misalnya IPAL, pengolahan limbah yang tadinya buat sendiri bisa buat rame-rame. Sharing. Ya kan, infrastruktur gitu. Dan ruang. Bayangin kalau kawasan hunian di Jakarta saat ini tuh rata-rata cuma 2-3 lantai. Bandingin sama kota di Barcelona, di Paris, yang udah 4-5 lantai. Jadi salahnya bukan salahnya ya, tapi agak melesetnya kita adalah Jakarta itu kontras antara yang hunian mewah 20 lantai sama hunian lama yang 2 lantai. Nggak ada transformasi yang gradual gitu loh. Jadi antara mahal banget atau murah banget. Dan itu bersisian, dan itu NJOP-nya jomplang. Makanya regulasi mendorong yang cuma 2 lantai ini selalu kesingkir. Tapi nggak ada yang misalnya 6 lantai tadi gitu loh. Dan 6 lantai, 4 lantai ini co-living gitu ya sebenarnya. Itu membentuk kota yang lebih masuk akal kalau menurutku. Kalau semuanya justru lebih mid. Gue sebenarnya sempat kepikir sih dengan kepadatan yang udah kayak kadung, udah terlanjur seperti ini, memang kalau ya istilahnya gue paham sih maksud lo. Jadi rumah-rumah yang 2 lantai berubah jadi 6 lantai, otomatis kan punya ruang terbuka hijau jadi lebih banyak. Betul, ruang terbuka hijau. Jadi ada lapangan bola bersama, jadi ada taman bermain anak bersama, karena yang tadinya 8 keluarga ini masing-masing punya rumah, sekarang rumahnya vertikal kan? Rumahnya vertikal, bekas-bekas rumahnya jadi halaman. Betul. Gitu. Jadi KDH lah istilahnya ya kan? Ya, dan ini menurutku nggak bisa hanya diterapkan pada kelas ekonomi menengah ke bawah. Mereka dipaksa untuk vertikal, tapi kita ngelihat coba yang menengah atas di Menteng gitu, di Pondok Indah, rumahnya gede-gede, yang tinggal cuma 3 orang, 4 orang. Iya, tapi harus ada inovasi dong. Itu paling jadi kawasan wisata paling kalau. Betul. Atau mereka juga punya kewajiban untuk mendorong ini gitu, karena kota yang lebih padat itu sebenarnya punya keunggulan. Infrastruktur yang dibangun itu melayani lebih banyak orang. Stasiun yang dibangun di kawasan padat itu lebih efektif daripada stasiun yang dibangun di
kawasan yang sangat renggang lah istilahnya. Iya, yang renggang gitu, yang rumahnya Istilahnya banyak jauh-jauhan. mubasirnya gitu kan. Tuh, kalau rumah jauh-jauhan buat ke stasiun aja lu mesti naik Something lah. gitu, naik sesuatu. Padahal kalau di kawasan padat lu tinggal jalan kaki. Iya. Ya istilahnya kalau daerah kota padat gitu misalnya 100 orang dekat stasiun, 100-100nya naik kereta gitu kan. Kalau sementara di yang daerah yang agak renggang itu mungkin yang dekat stasiun cuma 10 ya, cuma 10 yang naik gitu kan. Yang lainnya pada males gitu. Iya, tapi perubahan menjadi vertikal ini selama ini dimonopoli sama pemodal besar. Harusnya lebih difasilitasi adalah inisiatif-inisiatif yang lebih sifatnya komunal. Jadi ya yang seperti rumah susun tapi yang skalanya kecil-kecil gitu loh. Dan desainnya kan jadi beda-beda. Tergantung 8 keluarga atau 10 keluarga ini bersepakat mau desainnya seperti apa. Atau kayak yang di mana? Venezuela ya, ada gedung mangkrak yang dijadiin rusun. Nah, itu kan itu akhirnya pendekatannya sangat radikal. Nah, itu radikal. Sekarang juga di Jakarta banyak gedung tinggi yang mangkrak, yang isinya kosong. Nggak ada yang nyewa gitu. Instead of kosong mendingan jadiin kampung vertikal gitu maksud lu? Mungkin, tapi kan itu gerakannya sangat radikal karena dia tidak didesain untuk menjadi kampung. Satu nggak didesain untuk itu, kedua masalah kepemilikan. Betul, pasti akan ada masalah gitu. Siapa yang rela gitu gedungnya? Justru menghindari gerakan yang apa ya? Kalau aku sih menghindari kondisi yang semuanya serba terpaksa. Nah, kampung-kampung kota, hunian di tengah kota itu masih bisa didorong menjadi tadi gitu loh, lebih konsolidasi lahan, lebih konsolidasi desain, dihuni lebih banyak orang dengan layak, infrastruktur lebih bagus. Jadi perubahannya itu transformatif gitu. Dan untuk itu juga hindarilah relokasi yang benar-benar ngerusak tatanan yang udah ada gitu loh. Kalau emang udah hunian ya tetap hunian. Emang gue paham sih. Jadi orang tua juga kan kalau disuruh pindah keluar dari tempat tinggalnya gitu mereka nggak mau. Kenapa? Karena teman-teman gue udah di sini. Mereka ngomongnya gitu. Kehilangan teman kan. Walaupun mungkin tempat baru itu lebih baik ya, lebih lebih segar ya kan. Mungkin sarana prasarananya lebih modern gitu. Ketimbang di perumahan lama yang dia selama ini tinggalin udah berpuluh-puluh tahun. Tapi begitu suruh pindah mereka komentarnya rata-rata adalah yaitu teman-teman gue udah di sini, aktivitas gue udah di sini kan. Nah, ini kalau pindah tempat baru gue nggak ada temen gitu. Betul. Jadi dia lebih rela mati urip neng kono gitu kalau orang Jawa gitu. Ngerti orang sono? Ngerti kan setengah Jawa. Setengah Jawa, siap. Itu kali ya Sel. Maksudnya emang harus ada perubahan yang secara sistemik gitu. Maksudnya nggak bisa hanya perubahan fisik saja di lapangan dan peraturan yang ada sekarang, regulasi yang ada sekarang itu belum layak. Jadi harus ada terobosan betul untuk mendorong perubahan yang lebih besar.